Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi Maple ya. Ini kita baru mulai belajar. Jadi, pertama kita akan mengenal mengenai ekspresi Maple dulu. Untuk memulainya, kita sudah membuka aplikasi Maple ini ya. Saya pakai Maple 18. Kemudian nanti setelah dibuka, tampilannya akan seperti ini. Untuk menuliskan ekspresi, kita akan ke New Worksheet. Langsung saja. Nah, nanti untuk New Worksheet ini akan ada tanda panah seperti ini. Ini artinya adalah kita siap menuliskan ekspresi. Kemudian teman-teman, di sini ada tulisannya text, math, drawing, plot, dan animation. Untuk menulis ekspresi matematika, nanti kita akan gunakan yang math ini. Kalau teks, ini hanya untuk menulis teks biasa ya. Nanti tidak dapat terbaca untuk ekspresi matematikanya. Lalu, di samping kiri di sini ada yang namanya expression. Kita bisa gunakan semua yang ada di sini. Oke, langsung saja teman-teman. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh soalnya. Untuk menuliskan fungsi, kita bisa gunakan ekspresi seperti ini, atau juga seperti ini, tergantung fungsinya ya. Karena saya punya fungsi yang seperti ini, saya akan masukkan. Fungsi X, Y, kemudian cos X, ditambah dengan 2. Untuk perkalian, kita bisa gunakan bintang di atas ya. Sin X plus Y. Oke, ini langsung kita enter. Nah, ini adalah ekspresi yang terbaca di Maple. Kemudian, di bawahnya, kita akan tulis pada titik keberapa, seperti itu. Jadi, langsung saja kita tulis seperti ini. Kita bisa gunakan ekspresi ini. 2,3. Saya menulis 2,3, yang dimaksud adalah 2,3, dan juga di sini 1. Ya, jadi ada perbedaan ya, ini titik dan ini koma. Langsung kita enter, ini hasilnya teman-teman. Kan ini mudah ya terbaca. Lalu bagaimana jika ada soal yang menggunakan sin cos, tapi ketika dimasukkan semacam ini, tidak bisa terbaca. Contohnya saja, di sini saya punya fx sin x plus cos x, sebentar, plus cos x. Nah, ketika di enter, terbaca seperti ini. Tapi ketika saya masukkan langsung ini, F2, ternyata hasilnya malah seperti ini. Dia tidak bisa membaca dan tidak bisa memberikan nilai yang akurat. Maka, solusinya adalah kita harus menuliskan ke dalam bentuk desimal. Jadi digitnya ini 2 kita tulis ke dalam bentuk desimal. 2 ini desimalnya adalah 2,0. Kita tulis di sini 2,0. Enter. Baca kan teman-teman? Selanjutnya adalah dengan cara lain, yakni menggunakan evolve. Langsung saja kita coba. Evolve.
Nah, ini kita tulis F2. Coba ya teman-teman. Hasilnya sama kan? Jadi kita bisa menggunakan desimal untuk digitnya atau menggunakan eval. Hasilnya akan sama. Kalau kita langsung gunakan F2 seperti ini saja, nanti tidak akan terbaca. Karena X-nya nanti akan ganti menjadi 2, seperti ini. Oke. Kemudian berbicara mengenai digit. Nah, digit ini adalah tingkat presisi atau hasil perhitungan mapel yang diatur. Langsung kita coba lihat ke contoh kita yang pertama tadi ya. Ada f, x, y, cos x plus 2 sin x plus y. Nah, ini kan kalau kita masukkan digitnya 2,3,1 hasilnya adalah negatif sekian. Kalau misalnya kita menuliskan digit itu yang dimaksud adalah ini teman-teman, angka yang muncul. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan sekian. Jadi ada berapa digit yang muncul nanti. Kalau kita mau ada 7 digit yang muncul dari contoh yang pertama ini pada titik 2,3,1, maka kita bisa menuliskannya seperti ini. Digit, kemudian titik 2, sama dengan kita tuliskan 7. Nanti akan ada 7 angka yang muncul. Nah, kita enter saja, kemudian kita tuliskan kembali ekspresi ini. Kita bisa gunakan ini. X, Y. Z-nya kita ganti dengan cos X. Kemudian ditambah dengan 2 kali sin X plus Y. X plus Y. Nah, ini kita enter saja. Setelah itu kita masukkan titiknya ini, F. Dua titik 3. Nah, jadi teman-teman ada perbedaan ya. Ini ada 7 digit yang muncul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sementara ini masih ada banyak digit. So, bagaimana? Bisa difahami? Nolnya ini tidak terhitung ya. Maksudnya kita hanya hitung digit yang di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Bagaimana kalau misalnya kita ingin dia hanya 5 digit? Bisa saja kita tulis digit 2 sama dengan 5 seperti itu ya. Kemudian kita tuliskan saja di sini. Kita tulis kembali. Fx Y, kemudian di sini ada cos X plus 2 kali sin X plus Y. Ini kemudian di sini kita tulis F 2,3, tentunya kita ganti 1. Enter. Hanya ada 5 digit yang muncul. Nah, itu. Sekarang, untuk lebih memahami mengenai digit, kita akan masuk ke beberapa contoh soal. Yang pertama ada Fx untuk 2x min 1. Nah, sebelumnya kita tulis dulu digitnya ya teman-teman. Oke, sebentar. Caranya kita mau digitnya itu hanya 2.
Digit 2 sama dengan hanya 2. Nah, ini enter. Kemudian kita tulis fungsinya. Fx, kemudian 2x min 1. 2x min 1. Enter. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Misalkan untuk x-nya saya ingin berapa ya? F100 saja. Nah, 100. Ini kita coba kalau kita hanya menuliskan 100 seperti ini, apakah akan muncul? Muncul. Kalau misal kita tulis di sini 100,0, apakah hasilnya juga akan sama? Ternyata teman-teman, kalau kita menuliskan 100,0, di sini kan 2x. Kalau x-nya 100, maka 200 kurangi 1, hasilnya tadi kalau kita tidak menggunakan 0, 199, betul ya? Tapi ternyata kalau kita menggunakan ini, maka yang terbaca hanya 2x-nya ini. Jadi 2 kali x sama dengan 200. Oke, kita kembali ke yang awal saja. Ini sudah betul ya teman-teman. Kemudian bagaimana untuk digitnya? Padahal aku pengen digit sin cosine. Oke teman-teman, ternyata ini soalnya kalau kita gunakan digit tidak berhasil. Maka akan saya coba carikan soal-soal yang lainnya. Misal kita punya di sini f8, kita tuliskan saja f8 sama dengan ini 1/2 sin 2x. Sebentar. 1/2 sin 2x. Nah, seperti ini. Coba enter. Nah, terbaca kan? Hanya kalau di sini kita beri digit. Tidak bisa. Kita hapus dulu ini. Nah, seperti ini. Coba kita hapus. Kemudian kita masukkan di sini dengan titik F-nya, X-nya kita ganti dengan 3,0. Nah, 0,14 dan di sini digitnya hanya 2. Kalau misal kita masukkan titiknya itu F, di sini kita kasih
19,0. Nah, ini hanya ada 2 digit juga. Itu contoh pertama ya, teman-teman. Selanjutnya, contoh yang kedua. Soalnya adalah ini. Kita tuliskan fx. Di sini ada cos x ditambah 3. Enter. Baca, kemudian kita masukkan f-nya adalah misal 5, berapa? 0. Enter. 3,3. Kalau kita misal masukkan titiknya yang lebih besar lagi, misalnya 23,0, 2,5 hasilnya nanti. Oke, itu soal nomor 2. Sekarang yang nomor 3 ada di sini ada kita punya fx, lalu ada akar 2 cos x, cos 3x, cos 3x ditambah 1. Terbaca. Kemudian kita masukkan titiknya, karena ini kita hanya gunakan x, titiknya nanti hanya x ya, bukan seperti contoh yang di atas. Di sini kan x, y, maka titiknya juga ada x dan y. Coba kita pakai yang kecil dulu, 2,0. Enter. Hasilnya ternyata 0,96 sekian. Coba kalau kita masukkan di sini f-nya adalah 16,0. Ya teman-teman, ini hasilnya, digitnya ini 2. Kemudian untuk soal yang ketiga, kita ada fx sama dengan negatif 4 sin. Negatif 4 sin 3x plus 2. Sin 3x plus 2. Nah ya, terbaca di sini. Kemudian kita masukkan f-nya adalah, misal kita pakai f 6,0 ya. Enter, hasilnya 5,0 ya kan. Kita tadi pakai digit 2. Makanya di sini tertulis 5,0. Jadi ada 2 digit di sini. Kemudian kita coba lagi dengan f, hanya kita kasih, misalnya saya ingin 2,3. Enter, hasilnya negatif 0,3. Oke. Kita masuk ke soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir ini kita akan pakai tetap sama ekspresi ini. Kemudian di sini adalah x. Nah, y-nya ini kita tulis integral ya. Integral, tapi ininya adalah dalam kurung
3 kali cos X, kemudian dikurangi 4 kali sin X. Nah, ini bisa kita hapus ya. Oh, ternyata tidak. Sudah, kita enter dulu. Error enable. Oh ya, karena ini kita belum kasih tanda kurung di sini. Nah, sudah. Enter kembali, bisa terbaca teman-teman ya. Oke, sekarang kita masukkan F berapa? Coba kita gunakan F5.0. Nah, ternyata tidak bisa dibaca. Oke. Kita coba dengan 5 saja. Masih tetap tidak bisa terbaca. Oke teman-teman, ternyata kalau kita menggunakan soal yang integral semacam ini, variable must be specified in the second argument. Oke, jadi variabelnya harus terspesifikasi. Kalau gitu, kita coba ganti soalnya. Kita cari yang ada X dan Y-nya ya teman-teman. Kita cari dulu soal yang ada X dan Y-nya. Oke, sebentar. Sinus F X, Y. Oke teman-teman, saya belum menemukan yang X, Y, jadi kita kembali untuk pakai yang biasa saja. Belum dihapus ini. Oke, kita kembali ke sini. Kita akan gunakan fx. Nah, di sini fx, kemudian di sini ada min 5 sin kuadrat sin 2x. Kemudian sinnya ini akan kita pangkatkan jadi sin kuadrat x ya teman-teman. Coba, nah terbaca. Kemudian kita akan gunakan
titiknya 3,2. Kita tulis 3.2. 0,070. Apakah seperti ini 2 digit? Kita coba lagi. Soalnya hanya kita ganti dengan 6.0 ya. Nah, ini teman-teman. Jadi ini tadi adalah beberapa contoh cara menggunakan expression dalam Maple, dan juga yang pertama bagaimana kita jika menemukan permasalahan untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan sin cos yang ternyata jika kita masukkan X-nya sama dengan 2 seperti ini saja tidak akan terbaca hasilnya secara langsung, maka cara yang pertama kita bisa gunakan digit. Jadi kita kasih desimal ya teman-teman, mohon maaf. Jadi kita gunakan angkanya jadi angka desimal 2.0 akan terbaca. Atau cara yang kedua kita bisa gunakan evalve. Baru kita masukkan F berapa, jadi di sini F2. Hasilnya juga akan terbaca. Lalu yang kedua kita telah mempelajari mengenai digit. Jadi berapa angka yang akan muncul hasilnya ya. Ini. Oke, teman-teman, itu tadi adalah beberapa contoh. So, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.